Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Ari Wijaksa Dinata. Untuk mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau disingkat AIJ. Untuk materi kali ini, Bapak akan menerangkan bagaimana konfigurasi Open Source Test Path First atau kita singkat OSPF di Cisco Packet Tracer. Kenapa menggunakan Cisco Packet Tracer? Tentunya dengan Cisco Packet Tracer kita bisa bagaimana mengkonfigurasi perangkat Cisco ya. Kenapa? Karena perangkat Cisco kalau dengan yang aslinya itu mahal sekali. Jadi ya kita gunakan Cisco Packet Tracer. Jadi namun walaupun ini simulasi, tapi simulasi ini mendekati yang aslinya. Oke, Bapak langsung saja ke materi apa itu Open Source Test Path First atau OSPF. Open Source Test Path First atau OSPF jadi merupakan sebuah protokol routing berjenis IGP Interior Gateway Routing Protocol. Merupakan protokol routing yang bersifat terbuka. Ini dapat diimplementasikan ke semua perangkat. Artinya OSPF itu lebih baik ya daripada IGP, EGP atau RIP ya. Kenapa? Satu kelebihan dari OSPF tidak menghasilkan routing loop, artinya tidak ada loop. Karena kalau yang namanya RIP, EGP, IGP itu dibatasi oleh RIP maksimal dia 15 loop. Setelah 15 loop maka dia tidak bisa meneruskan routing selanjutnya. Kemudian mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus. Jadi dia bisa menggunakan beberapa metrik, artinya perhitungan dalam routingnya dia lebih baik daripada RIP. Kemudian dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, artinya jalurnya tidak hanya satu, bisa ada jalur alternatif, bisa backup jalur dan lain sebagainya. Waktu yang diperlukan konvergen, jadi lebih baik, artinya waktunya fleksibel tergantung jalur yang digunakan. Kemudian membutuhkan cuman kelemahannya di open source test itu membutuhkan basis data yang sangat besar. Ya, karena setiap yang masuk ya, router-router yang masuk ke antar router dia harus saling berkomunikasi antar satu router yang lainnya. Maka dibutuhkan database. Kenapa? Satu router satu dengan router yang lainnya itu dia akan mengenali satu sama lainnya. Maka dibutuhkan database yang sangat besar. OSPF ada berapa yang dimiliki oleh OSPF. Tabelnya yaitu routing table disebut forwarding database. Database ini berisi file lower cost untuk mencapai router-router atau network-network lainnya. Setiap router mempunyai routing table yang berbeda. Artinya begini, misalkan ada router. Nah, setiap router ada routing table. Apa itu routing table? Routing table adalah catatan setiap jalur atau setiap pencatatan router ke router itu akan dicatatkan atau dicatat di dalam database-nya si router tadi. Kemudian ada agensi database berisi semua router tetangganya. Setiap router mempunyai agensi database yang berbeda-beda. Jadi setiap router artinya dia ada database ya. Jadi router satu dengan router lainnya memiliki routing table. Jadi antara router dengan router tadi dengan OSPF ini saling bertukar database. Topological database berisi seluruh informasi tentang router yang berbeda dalam satu area. Nah, di sini nih uniknya. Jadi dalam satu OSPF ini bisa berbeda area walaupun dalam satu area. Misalkan begini, dalam router 1 mempunyai area 1 dan area 2. Nah, itu bisa diberikan seperti itu. Oke, itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari open source test path first atau disingkat OSPF. Nah, untuk konfigurasi secara teorinya, nah kita lihat slide berikutnya. Ini nih.
ini ada beberapa topologi. Ini router 0, yaitu router 1 dan router 2. Nah, jadi di router 1 mempunyai IP di FA00 itu 10.10.10.1. Kemudian di FA00 di router ke-1 10.10.10.2. Kemudian masih di router 1 FA01 20.20.20.2 ya, kemudian dihubungkan ke FA01 yaitu 20.20.20.3 di router kedua. Nah, ini secara sederhana ini antara router 0, router 1 dan router 2 ini akan saling berkomunikasi antara router 1 dengan yang router yang lainnya. Nah, pada saat kita konfigurasi USPF, nah ya, jadi antara router 0 itu saling berkomunikasi, dia akan mencatat, jadi mencatat istilahnya database yang ada di router ke-1 akan disimpan di database router ke-0, dan router kedua akan disimpan juga di router 0. Sebaliknya sama ya, router 1 menyimpan router 0 dan router kedua. Kemudian router 2 akan menyimpan database router 0 dan router 1, sehingga antara kesemua router itu saling komunikasi antar jaringan dengan jaringan yang lainnya. Nah, jadi untuk konfigurasinya Anda masuk ya pada Cisco Packet Tracer, kemudian Anda ketikkan EN ya, seperti yang di di slide, kemudian enter, kemudian masukkan conft ya, enter, nanti ada tulisan enter configuration command 1 per line and with ctl-z ya. Nah, kemudian dia akan tampil router config tanda pagar router. Nah, kemudian Anda ketikkan ya, kalau untuk konfigurasi di router pertama, ini konfigurasi ya OSPF pada router 0. Yang router 0 ya. Itu router OSPF. Nah, OSPF tanda tanya artinya si router OSPF-nya harus punya ID, ya, ID-nya dari 1 sampai 6553. Satu router itu satu OSPF ya. Jadi kemudian router OSPF, misalkan router OSPF 1 misal ya, ini suatu contoh. Misal router OSPF 1. Nah, kemudian kita enter, kemudian tambahkan network ya, spasi 10.10.10.0. Nah, kemudian ditambahkan tanda tanya, artinya selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ABCD OSPF wildcard bit. Jadi selain network kita tambahkan wildcard bit. Jadi standar wildcardnya adalah 0.0.0.0 ya, jadi 255. Nah, kemudian kita tambahkan misalnya area 0 ya, jadi 10.10. Ini salah ya, 0.0 harusnya 2555 area 0. Nah, setelah itu, nah ini yang 1.1000 itu biasanya untuk ke komputer di bawahnya. Karena itu tidak ada komputer di bawahnya, kemudian kita ya, jadi perintahnya sederhana ya. Anda masukkan tadi router OSPF 1, kemudian selanjutnya enter, kemudian masukkan network ya, networknya tadi kan 10.10.10.0, 0.0.0.0.255 area 0 ya. Nah, setelah itu, nah itu artinya di router pertama itu sudah selesai. Di perintahnya hanya OSPF ya, router OSPF 0 ya. Maaf, router saya ulang ya. Router OSPF 1. Kemudian perintah selanjutnya adalah network 10.10.10.0, kemudian 0.0.0.255 area 0. Kemudian enter. Nah, itu artinya semua konfigurasi itu sudah masuk untuk OSPF area 1 ya, OSPF area 1. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke konfigurasi pada router pertama. Di router pertama sama perintahnya seperti router 0, cuman hanya kita bedakan ID OSPF-nya, jadi tidak boleh sama. Ya, ID OSPF 1 dan ID OSPF kedua tidak boleh sama ya, harus berbeda. Jadi router berikutnya adalah router OSPF kedua. Perintahnya sama, network
ya, perintahnya sama. Nah, perintahnya itu yang tadi yaitu 10 10 2, kemudian 20 20 22. Di sini kita masukkan dulu networknya ya, 10 10 10 10.10.10.10.0, kemudian 0.0.0.25 area 0. Ya, kenapa? Karena network yang router 0 terhubung ke router tetangganya atau sebelahnya adalah di 10 10 2. Berarti kita tambahkan ya. Jadi tambahkan networknya adalah 10.10.10.10.0 kemudian 000.255 area 0. Kemudian network yang keduanya adalah yaitu ke 2022 di FA01 kita tambahkan ya, yaitu 20.20.20.0.0.0.0.255 area 1. Nah, ini kan saya bilang tadi area. Nah, di sini bisa berbeda area. Di sini ada tulisan topological database berisi seluruh informasi tentang router yang berbeda dalam satu areanya. Nah, jadi dalam satu router itu areanya bisa berbeda. Ya. Kemudian jadi ada area 0 itu 10.10.0.0.0.255 area 0 dan area yang kedua adalah 20.20.20.000.255 area 1. Nah, pertanyaan Pak, boleh tidak areanya sama? Boleh ya. Areanya boleh sama. Ya, boleh, silahkan. Kalau area pun berbeda pun boleh, sama pun boleh. Ya, ini satu contoh saja areanya. Kita buat area 1. Ya, kalau misalkan Anda mau buat area 0 boleh, tidak masalah. Ya, jadi areanya satu area sama boleh. Area berbeda pun diperbolehkan ya. Jadi uniknya itu adalah dalam topologinya database berisi seluruh informasi tentang router yang berbeda dalam satu areanya. Jadi bisa berbeda area. Sama pun boleh juga. Kemudian kita exit kemudian do write artinya menyimpan ya, menyimpan konfigurasi sama ya yang di router 0 juga kita kasih do write juga. Nanti kemudian untuk router kedua tidak ada bedanya seperti router 0 dan router 1 yaitu masuk dulu ke N kemudian enter kemudian tambahkan FT kemudian enter. Setelah itu router OSPF ketiga. Nah, karena di sana cuma ada satu, jadi network 20.20.0.0.0.0 area 1. Kemudian write. Nah, begitulah perintah-perintah ya konfigurasi dari OSPF. Sudah sangat sederhana sekali ya OSPF. Jadi perintahnya sangat sederhana. Anda hanya memasukkan perintah router OSPF 1 untuk router 0, kemudian OSPF 2 untuk router 1 dan OSPF 3 untuk router kedua. Nah, kemudian untuk apakah berhasil atau tidaknya, nah ya kan? Berarti kita mesti cek area 0 adalah area backbone. Nah, mari kita cek hasil dari 0 dari area backbone. Kemudian cara mengeceknya bagaimana? Nah, kita kalau Anda berada di dalam global configuration, di dalam global configuration itu tambahkan do sh IP root. Tapi kalau misalkan berada di dalam namanya apa namanya privilege mode, jadi tinggal masuk saja sh IP root. Nah, di dalam sh IP root itu ada beberapa apa namanya catatan gitu ya di dalam OSPF itu. Jadi ada subnet yang kontak langsung ya. Jadi yang subnetnya yang di area apa di router 0 itu yang terhubung langsung adalah yang EVA 00 ya 10 10 1. Jadi 10 10 1 itu dia langsung ya. Dia yang 10 10 1 itu langsung ke di sini 10 nah 00 itu langsung ya direct connect artinya dia langsung. Kemudian yang karena ini sudah terhubung jadi dia terkoneksi antar. Jadi yang perlu Anda catat adalah yang connect ya. Jadi dari via 10.10 10.2 yaitu langsung ke pas
ether 00 ya, ini melalui 10.10.2. Nah, kita lihat ya 10.10.2. Nah, ini 10.10.2 di FA0 artinya dia terhubung ke router ke-1. Nah, dia terhubung ke router ke-1, kemudian yang 10.00 itu subnet, satu subnet ya. Nah, kemudian yang 10.10.0 itu direct, artinya connect langsung ya dari pas stress 0. Nah, kemudian kalau ada tulisan O artinya dia OSPF cuman berbeda area. Jadi 20.20.0 itu OSPF tapi berbeda area. Kemudian jalurnya melalui via 10.10.2. Kita lihat apakah betul melalui 10.10.2. Nah, lihat ya, betul ya. Bahwa 20.0 terhubung ke 10.1 melalui 10.10.2. Ya, betul ya. Nah, kemudian kita periksa juga di router ke-1. Sepertinya sama ya. Jadi perintahnya dia dalam posisinya di privilege mode SH spasi IP spasi root ya. Atau bisa juga disingkat SH IP row. Ya, juga seperti itu. Sama, nanti dia keluar 100 subnet. Kemudian dia kontak langsung ya yang direct connect-nya. Direct connect-nya melalui yang 20. Jadi pada intinya, jadi IP yang ada di 10.10.1 itu akan masuk ke router 1. Kemudian IP yang 20.20.2 itu akan masuk ke router ke-1. Jadi ada, nah ini ya 20, kemudian 10 ya. Itu masuk ya 20 dan 10. Sama halnya dengan sama ya di router kedua. Jadi router kedua sama, jadi IP 10 dan IP 20 itu akan terkoneksi ke router ketiga. Di router ketiga sebenarnya ada 3 IP ya, ada tiga network. Network di router pertama, network di router 0, router 1 itu akan disimpan ke database di router kedua.